Beberapa hari berlalu, Miftah sudah mulai baikan dan tenang. Apalagi dia sering mendengarkan tausiah sehingga yang dia inginkan adalah kehidupan menuju ridha Allah. Miftah sering ke rumah abahnya Yongki, belajar mengaji dan sholat. Sesekali Yongki juga ikut bergabung. Tetapi namanya Yongki, jika ada lelaki itu akan terjadi kehebohan. Cukup sampai di sini dulu, Miftah. Lain kali kita sambung lagi, ucap Ghazali. Iya abah, terima kasih banyak karena sudah sabar membimbingku, jawab Miftah. Miftah, kalau mau belajar doa malam pertama bisa bersamaku, sela Yongki. Mas, jangan bercanda lagi dong, tegur Indria malu. Iya, jawab Yongki patuh. Sama istrinya saja langsung nurut deh, sindir Miftah. Buruan nikah sana, jadi nanti kamu bucin awas saja, ancam Yongki. Mif, kamu serius ingin melamar Laili? Tanya Ghazali. Serius abah, jawab Miftah sudah yakin pada pilihannya. Rencananya kapan? Kamu sudah bilang pada orang tuamu? Sudah. Mereka pulang dari luar negeri hari Senin. Insya Allah melamarnya malam Selasa, jawab Miftah. Ya sudah. Kalau gitu abah mau pergi ke rumah Pak Lurah dulu. Nanti akan abah bicarakan pada orang tua Laili agar mereka juga bersiap-siap, balas Ghazali. Ada acara apa, abah? Tanya Indria penasaran. Pak Lurah mengadakan acara ziarah ke makam Wali Songo. Jadi nanti mengurus organisasi dulu, baru membuka pendaftaran. Siapa yang mau ikut? Jawab Ghazali. Wah, apakah aku boleh ikut? Tanya Indria antusias. Tentu saja boleh. Abah dan Umi juga mau ikut, jawab Ghazali. Kamu kan lagi hamil. Nanti naik bus berhari-hari apa kamu kuat? Untuk saat ini sebaiknya diam di rumah dulu. Jaga kesehatan, sela Yongki. Benar kata suamimu. Kamu hamil muda masih rentan, timpal Fatimah. Iya, tidak jadi ikut kalau gitu, jawab Indria tersenyum. Assalamualaikum, pamit Ghazali. Waalaikumsalam. Umi juga mau tidur dulu, sela Fatimah. Kini di ruang tamu hanya ada Yongki, Indria dan Miftah. Mif, kamu sudah pikirkan baik-baik mengenai melamar Laili? Tanya Yongki memastikan. Entah kenapa Yongki masih merasa ragu dengan perasaan Miftah. Sudah yakin. Aku mengenal banyak perempuan tetapi belum pernah seyakin ini sampai ingin mengajak menikah. Apalagi mengenai Safira. Entah itu cinta atau apa tapi aku hanya pasrah, mungkin ini memang sudah takdir. Aku ingin belajar mendalami arti kehidupan, Yongki. Aku ingin mencintai siapapun yang Allah jodohkan untukku. Aku berharap setelah menikah bisa menjadi lebih baik untuk ibadahku, jawab Miftah. Apapun keputusanmu aku dukung. Hanya saja kamu harus konsisten dengan apa yang kamu yakini. Jangan sampai bila nanti bertemu dengan Safira lagi kamu malah condong perhatian padanya dan mengabaikan istrimu, sela Yongki. Insya Allah tidak, Yongki. Aku ingin berubah sama seperti dirimu, jawab Miftah. Alhamdulillah. Aku sangat mendukung keputusanmu Miftah. Bismillah, sela Indria. Mif, kamu pasti ngebet sekali ingin keburu nikahkah? Canda Yongki. Ya jelas dong. Biar tidak hanya kamu saja yang pamer kemesraan, balas Miftah. Menikah itu menyenangkan kok, serius deh, jawab Yongki. Menyenangkan pada bagian mana? Tanya Miftah. Ya semuanya, balas Yongki melirik ke istrinya. Indria pura-pura menoleh ke arah lain, karena jika tidak suaminya akan semakin parah jika dilayani. Tak peduli di depan Miftah, suaminya pasti tidak tahu malu akan menggodanya habis-habisan. Setelah Ghazali pulang, mereka bertiga juga pamit pulang ke rumah masing-masing. Malam ini Yongki tiduran sambil mengelus perut sang istri yang belum terlihat menggendut. Indria, menurut kamu aku sudah menjadi suami yang baik belum? Tanya Yongki. Sudah mas, jawab Indria. Aku iri dengan perubahan besar pada Miftah. Dia begitu semangat dan antusias dalam mendalami ilmu agama, ucap Yongki. Sedikit demi sedikit tidak apa-apa mas. Yang penting istiqomah. Ilmu bukan hanya dipelajari tetapi juga diamalkan, bujuk Indria. Iya, kalau gitu tidur yuk, ajak Yongki. Aku belum mengantuk, jawab Indria. Yongki tertawa. Rengekan istrinya, dia tahu jika Indria sedang kepengen. Karena semenjak hamil justru nafsu sang istri yang meningkat pesat. Sayang,
Aku mau nonton bola dulu ya. Aku lupa kalau malam ini tanding. Pamit Yongki. Mengerjai istrinya, Yongki sebenarnya juga sangat ingin. Hanya saja dia mau istrinya yang berinisiatif duluan, tidak melulu dia yang harus peka pada keinginan istrinya. Yongki keluar kamar, menyalakan televisi dan sengaja dibesarkan suaranya. Indria di dalam hanya tersenyum. Dia tahu jika suaminya juga sedang mengerjai. Indria menatap tubuhnya ke cermin. Sebentar lagi akan menggendut. Dia segera mengambil lingerie warna merah terang yang dibelikan suaminya. Mumpung masih muat memakainya. Setelah ini juga pakaiannya daster. Gumam Indria mengurai rambutnya dan memakai make up tipis agar semakin cantik. Indria membuka pintu kamar, dan Yongki langsung menoleh. "Mas, yakin masih mau nonton bola di luar?" goda Indria. "Aish," desah Yongki langsung mematikan televisinya dan bergerak menuju sang istri. Indria menjulurkan kedua tangannya agar suaminya tidak main terjang saja. "Mas, baca doa dulu dong," sela Indria. "Iya sudah," jawab Yongki sambil melepaskan kaosnya. Kemudian mereka saling mencium dan memeluk mesra. "Sedang hamil. Kamu semakin hot sayang," bisik Yongki. "Iyakah? Kalau nanti aku gendut apakah kamu masih berselera?" tanya Indria. "Tentu saja. Kan yang menggendut perutnya bukan itunya," canda Yongki. Suasana yang semula romantis menjadi humoris. Karena ucapan Yongki barusan berhasil membuat imajinasi Indria melambung tinggi. Malam Selasa sesuai rencana, Yongki dan Indria ikut dalam acara lamaran Miftah pada Laili. Dan yang membuat semuanya lega karena ternyata Laili juga menerimanya. "Alhamdulillah, semua diberi kemudahan. Semoga lancar sampai hari H," gumam Yongki. "Iya mas, aku juga turut bahagia," jawab Indria. Yongki dan Indria tidak bisa berhenti tersenyum melihat kebahagiaan yang terpancar pada raut wajah Miftah. Semua saling memberikan selamat, dan tampak wajah cerah pada wajah Miftah tidak luntur-luntur. "Cie, sebentar lagi nikah bro," gempur terus, canda Yongki. "Sialan kamu, bikin aku malu saja di depan Laili," sergah Miftah. "Lah emang salah satu tujuan dari pernikahan juga itu bro. Aku jamin kamu ketagihan sampai pinggang kamu patah," balas Yongki. "Aku tidak maniak seperti kamu Yong. Kalau kamu memang sudah raja mesum tingkat akut, justru seperti akulah yang membuat istri bahagia. Kalau tidak percaya tanya Indria saja tuh," balas Yongki bangga. "Iyain saja. Biar Mas Yongki senang," jawab Indria. "Kalian sialan deh. Aku jadi ingin buru-buru menikah," gumam Miftah. "Makanya dipercepat saja. Kenapa sih harus menunggu lama-lama? Semakin cepat semakin mantap-mantap," bisik Yongki. "Maunya juga begitu. Tapi urusan tanggal pernikahan dua belah pihak keluarga yang memutuskan," jawab Miftah. "Malam pertama jangan jaim-jaim. Kalau istrimu hamil nanti anak kita bisa seumuran kan asyik," saran Yongki. Miftah tersenyum. Dalam hatinya juga memikirkan ingin segera memiliki momongan.